Indonesia mau kemana? Tahun 2022 yang kita tinggalkan memberikan banyak catatan. Berbagai peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan hukum memberikan kesan kuat bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Dalam konstelasi politik global, Indonesia masih menjadi ajang persaingan blok barat yang diwakili Amerika Serikat dan blok timur yaitu Tiongkok, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Amerika Serikat menggeser perhatiannya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik untuk membendung Cina yang muncul sebagai kekuatan ekonomi besar di abad ke-21. Hal ini tentu saja berdampak pada politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia. Di bidang politik, salah satu peristiwa penting adalah pengesahan rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Kemudian diikuti rencana pemerintah memberikan izin hak guna bangunan atau HGB selama 80 tahun dan bisa diperpanjang hingga 160 tahun di Ibu Kota Negara. Kebijakan yang dinilai syarat dengan kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat, karena telah mengorbankan keuangan negara yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagian digunakan untuk mendanai IKN yang sesungguhnya sama sekali bukan kepentingan yang mendesak, apalagi dilakukan di saat ekonomi negara sedang krisis. Peristiwa politik lainnya adalah deklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem tanggal 3 Oktober 2022. Diikuti dengan sejumlah partai politik yang mulai sibuk menggalang koalisi untuk mengusung capres dan cawapres pada pemilu 2024. Dalam dunia hukum, kuatnya intervensi kekuasaan sangat terasa, sehingga hukum semakin jauh dari keadilan. Banyak tokoh yang kritis terhadap penguasa dipidanakan, seperti Edi Mulyadi yang divonis 7 bulan 15 hari penjara terkait kasus tempat jin buang anak. Umat Islam termasuk yang menjadi korban ketidakadilan hukum ini. Banyak ulama yang kritis dikriminalisasi, seperti Ahmad Zain An-Najah, Farid Oqbah, dan Anung Al-Hamad yang ditangkap tahun 2021. Ahmad Zain An-Najah adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Peristiwa penting lainnya adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dihadiri 18 anggota dewan secara fisik. KUHP yang banyak mendapatkan sorotan publik karena beberapa pasal dinilai akan memberangus suara rakyat yang kritis. Kasus korupsi juga masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka penerima suap perkara di MA. Juga penangkapan Rektor Universitas Lampung atau Unila Karomani pada Ahad 21 Agustus 2022 dalam kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila. Yang menarik, ternyata yang bersangkutan ini getol sekali menyuarakan bahaya radikalisme Islam. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Irjen Polisi Verdi Sambo tanggal 8 Juli 2022 telah mencoreng institusi penegak hukum Polri dan menjatuhkan kepercayaan publik terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum. Kasus Verdi Sambo ini menguak persaingan para elit di tubuh Polri, serta menguak bisnis kotor yang dilakukan oknum kepolisian. Dalam bidang sosial budaya, maraknya LGBT sungguh sangat memprihatinkan. Bulan Mei 2022, Kedutaan Besar Inggris mengibarkan bendera LGBT. Pemerintah dinilai tidak serius dalam menyikapi perilaku rusak ini, bahkan terkesan membiarkan atau malah mendukung. Terbukti tidak adanya pembahasan dalam KUHP yang baru disahkan. Gerakan moderasi beragama semakin gencar. Gerakan yang bersifat global ini akan mengancam umat Islam yang menginginkan penerapan Islam secara kafah karena dianggap sebagai Islam radikal. Baru-baru ini Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah konferensi Islam tingkat ASEAN. Konferensi kali kedua ini digelar di Denpasar, Bali pada tanggal 21 sampai 23 Desember 2022. Konferensi ini diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, serta Arab Saudi. Konferensi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ulama, akademisi, serta pemimpin organisasi masyarakat Islam dari berbagai negara.
Konferensi ini akan membahas implementasi moderasi beragama dalam masyarakat Muslim, serta upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Di bidang ekonomi, hutang dan eksploitasi sumber daya alam oleh asing dan asing masih mewarnai perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan Kemenku melaporkan posisi utang pemerintah saat ini tembus sampai 7.496,7 triliun rupiah per 31 Oktober 2022. Sebagai dampak dari membengkaknya hutang ini adalah kebijakan menaikkan harga 3 jenis BBM mulai 3 September 2022. Fakta lain, tambang dan smelter nikel di Indonesia 90%-nya dikuasai oleh Cina. Dengan hanya menikmati 10%-nya, Indonesia hanya memperoleh 50 triliun rupiah dari total nilai ekspor nikel yang bisa mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Belum lagi sumber daya alam lainnya seperti emas, minyak, batu bara yang sebagian besarnya dikuasai perusahaan swasta. Melihat kondisi ini, adakah harapan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya? Kemanakah perjalanan bangsa ini ke depan? Semakin baikkah atau semakin terpuruk? Lalu apa peran umat Islam ke depan?